Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Purbaya Adiputra, mahasiswa program Magister Teknik Industri Universitas Pasundan tahun 2023-2024 dengan NPM 22800323. Kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas chapter 5 dari mata kuliah rekayasa dan simulasi sistem logistik dengan tema review jurnal yang terkait dengan 4 bidang logistik, yaitu sistem distribusi, sistem transportasi, persediaan, dan pergudangan. Tema yang diangkat pada jurnal ini adalah mengenai manajemen resiko rantai pasok. Pendahuluan, jurnal yang akan kami review berjudul Manajemen Risiko Rantai Pasok di Industri Masa Depan di Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, atau dalam bahasa Inggrisnya Supply Chain Risk Management in the Future Industry in Indonesia in Facing the COVID-19 Pandemic. Jurnal ini ditulis oleh Oke Oktavianti, Rahmi Yuniarti, Ratih Ardiasari, dan Endra Yuavanedi Arifianto dari Magister Teknik Industri Universitas Brawijaya. Latar belakangnya bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap industri mebel, terutama dalam hal ekspor dan impor yang mulai dirasakan Indonesia sejak Maret 2020. Gangguan pada rantai pasok global, penurunan permintaan dari pasar luar negeri, serta pembatasan sosial dan ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara tujuan ekspor telah menyebabkan penurunan prospek ekspor barang dan jasa dari industri mebel. Selain itu, gangguan dalam rantai produksi disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dan komponen dari pemasok luar negeri, serta penundaan dalam proses produksi akibat keterbatasan operasional yang disebabkan oleh pandemi. Dalam jurnal ini, penulis fokus pada sebuah perusahaan mebel di Pasuruan, Jawa Timur, untuk memahami bagaimana pandemi ini mempengaruhi rantai pasok mereka. Permasalahannya adalah investasi non-konstruksi terancam lambat akibat penurunan prospek ekspor barang dan jasa serta gangguan rantai produksi. Perusahaan mebel ini mengandalkan bahan baku dari Cina sebesar 30% dan memiliki konsumen utama di Amerika Serikat. Metodologinya adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, penulis menggunakan 4 proses inti SCOR atau Supply Chain Operation Reference dan metode HOR atau House of Risk. SCOR terdiri dari plan atau perencanaan yang mencakup perencanaan produksi, distribusi, dan manajemen persediaan untuk memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan pasar. Berikutnya adalah source atau sumber daya, yang berkaitan dengan pengadaan bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk produksi barang jadi. Pengelolaan hubungan dengan pemasok dan pemilihan sumber pasokan yang efisien menjadi fokus utama dalam proses ini. Yang berikutnya adalah make atau produksi. Produk make mencakup semua kegiatan produksi yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi sesuai dengan standar kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian adalah deliver atau pengiriman, yang melibatkan distribusi produk kepada konsumen akhir dengan efisien dan tepat waktu. Pengelolaan gudang, transportasi, dan jaringan distribusi menjadi bagian integral dari proses ini. Sementara House of Risk atau HOR adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko dalam rantai pasok. Metode ini melibatkan identifikasi peristiwa, risiko, dan agen risiko, serta pengembangan strategi manajemen risiko berdasarkan prioritas risiko yang diidentifikasi. Proses SCOR membantu dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek operasional dalam rantai pasok, seperti perencanaan, pengadaan, produksi, dan distribusi. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap proses ini, perusahaan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan lebih efisien dan efektif.
Proses identifikasi risiko dalam HOR dilakukan dengan mempertimbangkan dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Selanjutnya, risiko-risiko tersebut diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap operasional perusahaan. Strategi manajemen risiko kemudian dikembangkan untuk mengurangi atau mengatasi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam rantai pasok. Metode HOR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko dalam rantai pasok. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mengganggu kinerja rantai pasok dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampaknya. Selain metode SCOR dan HOR, masih ada beberapa metode lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis, seperti metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis, kemudian metode Root Cause Analysis, dan yang terakhir adalah metode Six Sigma. Kelebihan proses SCOR dan metode HOR adalah SCOR mampu memberikan pandangan yang bersifat holistik terhadap rantai pasok, memungkinkan perusahaan untuk memahami dan mengelola seluruh proses operasional secara terintegrasi. HOR mampu membantu dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang potensial dalam rantai pasok secara sistematis dan mengembangkan strategi manajemen risiko yang tepat. Namun demikian, kedua metode ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan secara menyeluruh. Yang kedua, sangat tergantung pada kualitas data dan informasi yang tersedia untuk dianalisis. Dari penggunaan metode yang disebutkan di atas, hasilnya teridentifikasi 45 peristiwa risiko dan 30 agen risiko yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dari 45 peristiwa risiko dan 30 agen risiko yang diidentifikasi, fokus utama adalah pada risiko-risiko yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap rantai pasok industri mebel. Peristiwa risiko dan agen risiko diklasifikasikan berdasarkan jenis dan urgensi, dengan prioritas diberikan pada risiko-risiko yang memiliki dampak paling signifikan terhadap kinerja rantai pasok. Kemudian pembahasan ya, bahwa pembatasan sosial akibat COVID-19 menjadi salah satu peristiwa risiko utama yang dibahas dalam jurnal ini. Strategi manajemen risiko dikembangkan berdasarkan agen risiko yang diprioritaskan dengan dampak yang signifikan terhadap ketahanan rantai pasok dan operasional perusahaan. Kemudian sebagai kesimpulan adalah pandemi COVID-19 membawa risiko yang serius bagi rantai pasok di Indonesia. Dalam kesimpulan ini, penulis menekankan pentingnya strategi proaktif dalam manajemen risiko seperti diversifikasi pasokan bahan baku dan komponen, serta peningkatan kerjasama dengan pemasok lokal. Kemudian bersifat fleksibel dalam merancang proses produksi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan permintaan dan kondisi pasar, dan adaptif, artinya mampu mengubah model bisnis dan strategi operasional untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat, terutama operasional rantai pasok. Dengan memanfaatkan proses SCOR dan metode HOR, perusahaan dapat melakukan antisipasi terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul di masa depan. Dengan pemahaman yang baik terhadap proses operasional dan risiko-risiko yang terkait, perusahaan dapat mengembangkan strategi proaktif untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Pemilihan metode SCOR dan HOR dalam jurnal ini didasarkan pada keunggulan kedua metode tersebut dalam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami proses operasional dan mengelola risiko-risiko dalam rantai pasok. Selain itu, relevansi dengan konteks penelitian, tujuan penelitian dan ketersediaan data dan informasi juga menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan metode ini.
Sebagai saran, untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok, penulis memberikan saran untuk diversifikasi pemasok, kemudian implementasi teknologi digital, dan perkuatan kolaborasi dengan mitra untuk mitigasi resiko. Kemudian kritik atau masukan dari kami adalah, meskipun jurnal ini memberikan wawasan yang berharga, terdapat kekurangan seperti ruang lingkup studi kasus yang terbatas dan kurangnya perbandingan dengan industri atau wilayah lain, serta potensial bias dalam proses identifikasi dan manajemen risiko. Potensi bias dalam proses identifikasi dan manajemen risiko dapat terjadi ketika risiko-risiko tertentu diabaikan atau tidak diperhatikan dengan baik. Bias juga dapat muncul dalam penilaian urgensi dan dampak risiko yang dampak mengakibatkan prioritas yang salah dalam pengelolaan risiko. Kemudian tantangan di masa yang akan datang adalah antisipasi terhadap risiko global yang semakin kompleks, integrasi teknologi untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok, dan peningkatan kerjasama antar perusahaan dan pemerintah. Menjadi penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi pasar, perubahan regulasi, serta perkembangan teknologi. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan ketangguhan atau resilience rantai pasok melalui diversifikasi pasokan, peningkatan kolaborasi dengan mitra bisnis, dan implementasi strategi proaktif dalam manajemen risiko. Sebagai referensi untuk jurnal ini adalah dari Journal of Industrial Engineering Management atau GIEM, volume 7 nomor 3 tahun 2022. Demikian pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.